Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mmm, Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mmm, Kali ini ya, konten saya, belum ada ya masalah pembahasan masalah kajian-kajian kitab. Ini konten saya ini mungkin hanya berupa kegelisahan saya, berupa apa ya, unek-unek saya aja terhadap kontennya, apa ya, Harry Pass dan sejenis-sejenisnya lah ya, seperti itu. Yang pertama sekali saya jujur aja sih, gimana ya, untuk penyusunan ya video ini ya mungkin agak berantakan, tidak tersusun secara sistematis sebagaimana yang, saya lakukan pada saat saya membahas masalah kitab-kitab, kayak kitab, Bulughul Maram dan syarahnya, kemudian kitab Fathul Qorib dan lain sebagainya itu enggak. Dan video ini pun, murni pure edukasi sebenarnya. Cuman ya ada beberapa hal yang mungkin masih saya harus bahas, saya harus tanggapi, tapi itu tidak melulu kayak misalkan kontennya Harry Pass ya. Eh, saya tuh gini ya, sejenisnya yang seperti halnya konten Harry Pass ini, eee, video-video, apa ya, konten kreator, video reaction daripada ya apa, daripada channelnya Harry Pass dan sejenisnya. Mungkin ada banyak lagi yang belum saya tahu, tapi yang saya tahu itu Harry Pass. Mmm, Dia itu gimana ya, saya bingung juga. Dia itu saya tuh bingung sama dia itu, ketika membuat video reaction, apa ya, masalah agama Islam. Jujur, ini tuh gimana ya, agak bertolak belakang sih kalau menurut aku dari, apa ya, kaidah awal dari video reaction itu sendiri. Sebenarnya gini ya, kalau aku, dulu ya masih ketika ketika ada apa, melihat konten-konten kreator, yang apa ya, membahas masalah reaksi, video reaction apa segala macam, ya itu hanya sebatas reaksi secara umum dia ini bagus apa enggak, kemudian, ya istilahnya kalau bagusnya di mana, kalau buruknya gimana, kayak gitu. Dan itu bukan jadi patokan, umum, apa, patokan yang menjadi sebuah kebenaran bagi mereka, sebenarnya seperti itu. Ya kemudian, berjalan seiringnya waktu, ada juga beberapa ahli-ahli di bidangnya yang membuat, video reaction juga dengan memberikan tanggapan secara ilmiah di situ. Oke, nah kembali ke Harry Pass. Harry Pass ini jujur aja sih, dia basic-nya, bukan dari apa ya, kayak ustadz siapapun lah itu ya, kayak misalkan, eee, siapa, misalkan Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Abdul Somad, kiai atau kiai-kiai NU yang lain gitu, enggak seperti itu dia. Atau ya kita bisa katakan ya santri-santri lah, istilahnya yang memang mendalami kitab-kitab, ulama, dia enggak kalau aku lihat.
Dia itu yang saya lihat hanya, berpatokan kepada, apa ya, googling, ya dia nge-googling kayak gitu aja, kemudian, eee, dia ini gimana ya, kalau berdasarkan ya Al-Quran dan hadis terjemahan aja, kayak gitu. Dia googling kayak gitu kan, hukumnya apa, kayak gitu. Kemudian sudah dia kan. Kemudian, dia potong video yang dia suka, kayak gitu kan. Video ustadz yang dia suka, dia benturkan sama, video ustadz yang tidak dia suka. Misalkan membahas masalah khurafat, misalkan. Siapa ustadz yang membahas yang anti terhadap, khurafat, ya, dia potong, dia, benturkan sama ustadz ini dan lain sebagainya. Itu yang terjadi sama dia dan beberapa content creator yang lain sih kalau menurut saya itu. Dan ini jujur aja sih jadi, apa ya, kalau menurut aku miris sih sebenarnya, miris, miris. Kalau aku pribadi ya jujur, misalkan aku, menanggapi siapa, mengkritisi, Dr. Rozemi Ramli misalkan, aku tidak sependapat dengan pandangan Dr. Rozemi Ramli misalkan. Apa yang menjadi pandangan dia itu, aku catat dulu nih, dia pakai landasan apa, dia menggunakan hadis-hadis apa, kayak gitu kan. Misalkan Sahih Bukhari kah atau apa, kemudian, dia membawa, Al-Quran nggak, kayak gitu kan. Nah, itu semua aku catat semua tuh. Aku catat dulu kayak gitu kan. Kalau misalkan dia pakai Al-Quran dan hadis, pakai Al-Quran, dia pakai tafsir apa kayak gitu kan. Misalkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir misalkan Fathul Razi dan lain sebagainya. Ya, aku lihat semua kayak gitu kan. Aku bedah semua tuh isinya. Kemudian lanjut lagi kalau misalkan dia menggunakan hadis, aku teliti juga hadisnya apa segala macam di situ. Lihat cek juga syarah-syarahnya, kitab Fathul Bari, kitab Al Hadis Syari kayak gitu kan. Dan beberapa syarah kitab yang lainnya. Seperti itu. Nah, baru kita, oh, di mana salahnya ini? Nah, kita bawa kitab-kitab kita, misalkan, kitab Sahih Bukhari yang memang ada pembahasan bantahannya kayak gitu kan, atau kitab, misalkan tafsir tafsir misal, ulama-ulama lain yang memang, tidak sependapat dengan pandangannya tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi sehat kayak gitu. Nah, kalau Harry Pras ini enggak, kalau yang kulihat. Dia membawa, apa ya, dia itu memotong video ustadz. Misalkan ustadz A dia potong kayak gitu kan. Dia potong untuk, membantah ustadz B kayak gitu. Apa yang disampaikan oleh ustadz A ini kitabnya, dia pun kayaknya nggak baca kitab itu. Dia pun nggak tahu bentuk kitabnya itu kayak apa. Misalkan contoh Sahih Bukhari. Saya yakin Harry Pras itu nggak tahu dia kitab Sahih Bukhari itu yang kayak gimana bentukannya, kayak gitu kan. Ya kalau kita misal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu rujukan wajib bos, kayak gitu kan. Bagaimana mungkin kita istilahnya membahas masalah ya, ilmu hadis kalau kita nggak membaca, paling enggak lah membaca kitab Sahih Bukhari. Dan jujur ya, saya tuh agak geli ketawa ketika dia itu mengatakan seperti ini, jangan terlalu ta'assub ya. Gambaran bahasanya tuh kayak gini, jangan terlalu ta'assub dengan ulama, dengan ustadz, dengan kiai, dengan siapapun itu, karena mereka bisa salah, ya, karena bisa salah. Kita mesti harus kembali kepada Quran dan hadis, kita mesti harus lihat cek apa segala macam. Gitu kan kitab-kitabnya. Kalau yang mengatakan itu kiai-kiai atau misalkan Ustadz Adi Hidayat,
atau siapa lagi, Ustadz Abdul Somad dan ustadz-ustadz yang lainnya yang memang mereka menguasai kitab. Oke, itu aku sepakat. Itu aku sepakat. Lah kalau dia yang ngomong, itu gimana? Itu loh. Dia mengajak kita nih jangan taklid buta sama ustadz gitu kan. Jangan taklid buta dengan kiai, siapa guru sekumpul dan lain sebagainya. Tapi barometer yang dia tawarkan kepada kita tuh apa? Kayak gitu kan. Nah, itu yang geli ketawa aku tuh. Ini orang ini makan kecubung atau gimana nih orang. Kasihan sih sebenarnya kalau Harry Pas ini. Ya dia mengatakan sih kalau misalkan dia itu apa ya, dia pernah mondok. It's okay sih kalau menurut aku dia pernah mondok di mana itu bukan concernku sih kalau misalkan itu ya kita misalkan ya teman aku pernah mondok misalkan di Alamin, saya pernah mondok di apa di Umukuro misalkan. Alamin Umukuro itu jujur aja itu musuh bebuyutan itu ya kan. Kalau masalah keilmuan itu pokoknya eh gimana ya, kalau menurut aku tuh gesekannya tuh luar biasa lah. Kalau istilahnya hujah berhujah kayak gitu, sulit untuk kami tuh menemukan kesamaan di dalam menentukan hukum. Tapi ya istilahnya saya tuh nggak pernah menghujat kiai mereka, nggak pernah menghujat ustadz-ustadz mereka dan lain sebagainya. Dan saya pun juga punya hubungan baik yang ini dulu sama mereka itu. Ketika masih sama-sama seletingan Everos waktu itu. Averus dan Avicenna. Tuh. Dan kalau istilahnya di ini ya seperti itulah. Kemudian ya eh, itu pun juga kami menggunakan kitab-kitab gitu kan. Dia pernah mondok di Alamin kayak gitu kan, buka kitab. Ustadz Alamin pun juga buka kitab kayak gitu. Itu. Oh, misalkan aku mengatakan oh Ustadz Alamin itu jujur aja sih kalau nahu cetek kalau bagi aku misalkan seperti itu aku katakan sama mereka kan uang dia apa sih kitabnya uang yang dia kuasai paling kitab nahu adeh. Ustadz Alamin nggak terima waktu itu kalau iya katanya nahu adeh aja tapi kami bisa menggunakan kitab nahu adeh itu dari kitab apapun kami bisa buka dan dia buktikan. Itu salut luar biasa dan saya angkat tangan itu. Kalau waktu itu saya berdebat sama Ustadz Alamin waktu itu sempat saya ikut ini kalau nggak salah di Alamin itu ikut acara apa dulu ya seminar apa dulu saya lupa itu kalau nggak salah saya itu di sana selama seminggu latihan kepemimpinan waktu itu ya kan latihan kepemimpinan. Nah jadi ada sesi ini ya saya kritik mereka, saya ya ketawa-ketawa lah kayak gitu kan. Kita loh istilahnya mempelajari kitab Nahwu itu banyak gitu kan. Ada kitab Jurumiyah, kemudian Mutamimah, kemudian Kawakib, kemudian Imriti, Alfiyah itu udah itu udah kelimpungan itu. Dan kita baru bisa berani membuka kitab apa segala macam. Dibuktikan sama Ustaz Alamin waktu itu. Sini, kalau kau gak percaya. Aku pakai kitab Nahwadeh. Ini aku buka. Kau sebut aja di dalam ruangan perpustakaan ini. Kitab apa yang mau kau buka. Betul dibuktikan. Cara dia membaca apa segala macam. Fast betul-betul ya itu. Walaupun ya ada beberapa kalimat yang memang dia sangkut di situ ya dia masih harus buka kamus munjid ya itu oke bagi aku. Tapi kalau dia membaca kitab tuh betul-betul pas tepat gitu dengan bermodalkan nahwadeh saja. Tuh. Nah itu kalau kami berdiskusi ya. Itu kalau kami berdiskusi dengan ustadz-ustadz ya baik itu di kalangan NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Cuma kalau Harry Pras ini jujur dia nggak ada background di situ dan
Bagi aku sih, kalau misalkan dia mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian apa ya, jangan taklid buta dengan ustadz manapun, ya jujur aja sih kalau menurut aku ketawa aja bagi aku, ngedongeng aja dia. Wong dia aja taklid buta sama ustadz yang dia potong videonya, set dia potong kayak gitu kan. Misalkan ustadz C kayak gitu dia potong, ya udah apa yang disampaikan ustadz C itu aja yang dia ambil patokan kayak gitu. Wah betul, oh sip, oh, saya dukung, ini yang benar nih. Dia nggak ngecek itu kitabnya apa. Iya, pada bedanya dia ada taklid buta juga sebenarnya. Itu kan. Kalau misal kita nggak taklid buta ya, kayak saya misalkan nggak mengatakan saya nggak taklid buta kayak gitu. Saya masih harus buka kitab Al-Um misalkan. Saya bermadhab Syafi'i dan saya tidak mau taklid buta sama ustadz atau kiai saya. Ya saya harus baca kitab Al-Um kayak gitu. Kata kiai saya begitu. Nggak boleh yang namanya santri itu taklid buta sama ustadznya. Itu kan. Ya makanya kami itu ngaji kitab Fathul Qorib, ngaji kitab Kifayatul Ahyar, ngaji kitab Bulughul Maram, ya kan ngaji kitab-kitab yang lain, ya gitu. Baik itu di bidang ulumul hadis apa, supaya jangan berpatokan sama ustadz. Nah kami begitu, itu perjuangannya luar biasa. Itu masih di ya levelan SMP SMA kayak gitu kan. Dan pelajaran kitab kami itu juga banyak, itu kan kitab apa Jurumiyah, eh ya kitab-kitab nahu segala macam, belum lagi sorobnya, hafalan ilmu sorob itu walaupun tipis, main sakit kepala, belum lagi ketemu lagi qawaidul ilal, nggak habis-habis, itu pun sudah aduh hai, rasanya itu mau nangis gitu kalau kita waktu membaca itu. Ya, dia dengan santainya ngebantai ya ustadz-ustadz atau yang lain yang dianggap ya masih ya mungkin ada yang mengganjal mungkin di pikiran dia. Dan overall sih dia bagus sih kalau menurut aku, tanggapan gue ya tentang Harry Pass itu ya bagus sih kalau menurut aku. Dia punya visi dan misi itu memberantas TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Tapi ya mohon maaf, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lain sebagainya itu ya sama. Mereka mengaji dulu bos, kayak gitu kan, untuk memberantas tahayul bid'ah dan khurafat. Apalagi kalau kita berbicara masalah bid'ah, itu sakit kepala bos. Itu kan kita meneliti meneliti Al-Quran, meneliti hadis, kemudian kita meneliti kitab-kitab kayak misalkan kitab Al-Um, kitab Al-Hawil Kabir, ya, kitab Muhtasar Muzani, itu kita mesti harus teliti itu kan. Belum kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah dan lain sebagainya, Ibnu Hajar Haytami, itu itu kita harus buka bos, itu kan. Itu kalau kita mau ya gak usah lah kita dengan kata-kata harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah, bermazhab biasa aja kayak kiai-kiai, ustadz-ustadz, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, seperti itu aja, baca kitab Al-Um kayak gitu, baca kitab Muhtasar Bazani, baca kitab Al-Hawil Kabir, atau ya kayak misalkan kalau misalkan nggak kuat di situ ya baca kitab Safinatun aja, baca kitab Fathul Qorib, Sulamut Taufik kayak gitu, kasih Fatus saja sarahnya itu kan, baca aja, baca kitab Kifayatul Ahya, itu coba dibaca itu. Nah habis kitab Fathul Qorib nanti ada lagi syarahnya, nanti itu syarahnya itu ya kitab Kifayatul Ahya syarahnya, atau kitab Al-Bajuri itu nanti gini. Dan semuanya bahasa Arab semua itu. Ya ada sih yang terjemahannya ya kalau aku tuh ya cuman sebatas santai kayak gitu aja kan. Kayak lagi nganggur ngopi apa kayak gitu ya.
baca terjemahannya, ini meleset nggak kira-kira terjemahan gua apa segala macam kayak gitu kan, ku bandingkan lagi dengan kitab-kitab yang lain kayak gitu, sudah sampai di mana nih kira-kira nih, meleset nggak kira-kira itu. Rumit. Jadi ya kalau nasihat saya untuk Harry Pass itu, sudahlah, balik aja lagi dia jadi pesilat gitu, ya kan, balik aja lagi dia jadi pesilat. Nggak bagus sih kalau misalkan dia menjadi content reaction masalah agama tapi dia nggak tahu masalah agama, ya kan, yang hanya berdasarkan apa, ilmu agamanya tuh cuman berdasarkan googling kayak gitu aja. Itu sih kalau menurut aku sih, dia nge-googling aja, dari googling set ya gitu kan, klik dia dapat, udah dia saat diambil kayak gitu. Ya kalau kita sih betul, kita nge-googling juga, ke YouTube juga kayak gitu kan, tapi ya jujur aja kita buka kitab bos, gitu kan, kita buka kitabnya, saya googling kayak gitu kan, set kayak gitu. Misalkan rujukan saya misal sidang kalam, nah di sidang kalam itu referensinya apa aja yang dia punya kayak gitu kan, nah referensinya itu yang saya catat itu. Kalau dia membahas masalah ini di muka surat berapa, di surat berapa, itu saya punya kitabnya itu kan, itu supaya enak, itu supaya enak, oh kita bisa tambah wawasan, kita bisa masuk ada kitab-kitab lagi gitu tuh. Intinya sih ya tetap combine aja sih kalau menurut aku sih, itu ya nggak ada yang salah juga sih sebenarnya dengan googling, dengan ngambil YouTube dan lain sebagainya, tapi ya dia sejauh mana dia punya filter itu, apakah itu baik apa enggak, dia nggak punya landasan, ya istilahnya dia nggak punya patokan barometernya, kitab-kitab yang dia punya, oh ini salah ya, oh ini benar kayak gitu kan. Kalau santri-santri ya kan, kayak Gus Zaini, Sani Uye dan lain sebagainya itu, mereka punya kitab-kitabnya kayak gitu kan. Kalau dia ngebantah Wahabi apa segala macam ya, dia punya kitab-kitabnya. Wasallallahu Wahabi pun juga punya kitab-kitabnya. Itu kan saling adu argumen mereka, baik masalah nahu, shorof dan lain sebagainya. Kalau Harry Pras ya, pret bagi aku sih. Itu aja begitu. Mungkin cukup sampai sekian ya. Ini pembahasan ngalor ngidul ya, nggak ada bobotnya ya. Mohon maaf ya kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ini menyinggung hati Mas Harry Pras juga ya. Ya saya cuman mengingatkan saja sih, saya cuman memberikan ya tanggapan aja sih. Kalau misalkan dia punya kitab dan dia pernah ngaji, silahkan aja tampilkan kitabnya yang ada dia. Kayak gitu. Jangan potong-potong pandangan-pandangan ustadz terus dia benturkan sama ustadz-ustadz yang lain. Gak baik seperti itu. Itu aja bagi saya sih. Karena ya belum tentu ustadz yang kita potong itu dia nyerang ustadz itu. Ya, itu kamu ngadu domba namanya. Kalau kamu nggak sepakat dengan guru sekumpul misalkan, ya kamu bawa dalil kayak gitu. Kalau misalkan guru sekumpul khurafat, ya kamu bawa dalil. Kalau sidang kalam, dia bahas itu. Fatwa Ibnu Arabi itu sesat, dia bawa dalil. Tuh. Kemudian apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, ya, yang tidak berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan merendahkan guru-guru antum semuanya, tidak seperti itu ya. Apapun itu ya, kita pasti tidak akan sepakat ya, kita tidak akan mungkin bisa satu pemikiran ya, karena kita mempunyai guru-guru yang berbeda-beda dengan sumber yang berbeda-beda.
Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.